Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video ini kita akan belajar web programming. Di minggu sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu CSS, kemudian apa gunanya, terus bagaimana cara menggunakannya. CSS dibagi tiga teman-teman. Yang pertama itu ada external CSS, kemudian internal CSS, kemudian ada inline CSS. Dalam pertemuan ini saya akan membuat CSS dalam bentuk eksternal teman-teman ya. Kenapa? Karena eksternal ini dia punya kelebihan dibanding yang lain tadi, dibanding yang dua lain tadi. Eksternal ini lebih terpisah filenya dan tidak akan menumpuk dalam satu file HTML. Jika kita menggunakan external CSS teman-teman, dibanding dengan menggunakan yang inline ataupun yang internal, eksternal ini lebih baik ya. Kenapa? Karena nanti fokusnya untuk membuat HTML dan mendesain CSS itu terbagi. Jadi filenya CSS di sini dan filenya HTML di sini. Secara script terpisah, tapi bisa saling dihubungkan. Kemudian, kalau dalam konsep project, apabila ada halaman-halaman yang ingin menggunakan file CSS ini, ya, atau menggunakan konsep desainnya ini, maka secara eksternal kita tidak perlu lagi menulis ulang. Kita hanya perlu melakukan koneksi antara CSS kita yang kita buat di terpisah tadi dengan halaman yang ingin kita hubungkan. Kira-kira seperti itu saja dibandingkan dengan inline ataupun yang internal, karena itu akan pasti menulis ulang kode CSS. Kita bikin dulu sebuah desain teman-teman ya, HTML5. Kemudian saya akan coba membuat sebuah paragraf menggunakan lorem ipsum teman-teman ya. Saya tambahkan sebuah paragraf baru, kemudian saya akan coba untuk jalankan desain sederhana saya ini ya menggunakan live server. Nah, ini teman-teman sudah ada. Selanjutnya saya akan buat file eksternal CSS. Bagaimana caranya? Bagi pemula tolong disimak. Jadi saya pluskan di sini new file, saya bikin dia misalkan design.css. Jadi extension filenya itu .css. Teman-teman boleh bikin folder baru mungkin ya. Jadi di dalamnya ada berbagai macam CSS biar tidak berantakan atau berhamburan. Oke. Tapi di sini saya gunakan yang tidak pakai folder sebagai pembelajaran. Terus bagaimana teman-teman? Ya gampang. Jadi kita tinggal gunakan cara bagaimana kita mengetikkan atau membuat script CSS. Ya tinggal mungkin body mungkin seperti ini. Kemudian pengkerawal, kemudian di dalamnya mungkin margin misalkan. Kita kasih dia 10 pixel seperti ini. Nah, ini teman-teman sudah di save. Nah, ketika kita jalankan programnya teman-teman ya, atau menjalankan desain kita, tidak berefek. Karena apa? Karena ini masih eksternal. Belum ada penghubung antara desain CSS dengan index.html. Kemudian bagaimana menghubungkannya teman-teman ya? Kita langsung saja untuk sintaknya kita taruh di bagian head. Ya. Jadi biasanya penghubung CSS, penghubung JavaScript itu biasanya ada di bagian head teman-teman, kalau nggak di bawah body sini. Oke, kita taruh misalkan persis di bawah head, kemudian ketikkan link. Nah, ini teman-teman. Kemudian rel, ketikkan saja sini style sheet, kemudian type, ketikkan di sana teks garis miring CSS, kemudian tambahkan lagi spasi ref di mana file ya. Ini filenya kita kasih nama design.css dan jangan lupa di save. Nah, ketika saya di save, kita lihat hasilnya teman-teman ya. Kemudian teman-teman mungkin menambahkan yang lain di desain CSS-nya bisa. Mungkin menambahkan background color misalkan agak biru. Kita save.
Dan jangan lupa untuk melihat hasilnya. Nah, ini jadi biru ya teman-teman ya. Kemudian yang lain misalkan tadi kita gunakan P ya, tag untuk P, maka teman-teman bisa gunakan tag P. Jadi nanti semua yang P akan berubah menjadi seperti ini teman-teman. Misalkan saya tambahkan margin saja. Margin left-nya saya tambahkan misalkan 10 pixels. Kemudian nanti margin right-nya saya tambahkan 10 pixel juga. Kira seperti itu. Nah, ini kan ketika kita save dia sudah merubah posisinya teman-teman ya, 10 pixel. Oke, kemudian bagaimana untuk halaman lain? Seperti kata saya tadi, apabila dia sudah di sistem eksternal, maka semua halaman yang terkoneksi dengan desain CSS akan seperti itu desainnya ya. Kita mungkin buat halaman baru, halaman 2.html. Oke, tambahkan HTML5. Saya kasih dia di sini mungkin H5, halaman 2 mungkin ya. Kemudian saya copy nih, saya save. Kemudian saya jalankan, ini halaman 1 ya, belum terkoneksi oleh CSS, design.css. Kemudian ini halaman 2, belum terkoneksi dengan CSS. Nah, sama-sama P ya teman-teman ya, sama-sama P tetapi dia tidak sama konsepnya. Nah, maka teman-teman tinggal kopikan saja tadi penghubungnya, maka nanti akan persis seperti halaman indeks hasilnya. Nah, ini ya, sama ya. Oke. Semisal ada halaman yang sudah terkoneksi dengan desain CSS kita, tetapi sebagian tag ataupun bagian gitu, mungkin bagian yang lain tuh tidak ingin kena selektor juga, atau tidak ingin kena bagian dari desain itu juga. Misalkan ada P, kemudian di dalam P halaman 1 kena, tapi P di halaman 2 tidak kena. Bagaimana caranya? Nah, ini pentingnya kita menggunakan yang namanya div class ya, atau selektor dengan teknik class. Maka teman-teman bisa gunakan desain CSS di sini. Maka teman-teman bisa tambahkan sebuah kelas baru ya. Misalkan kelasnya titik halaman 2 atau halaman indeks. Ini ya. Scroll. Kemudian tambahkan teman-teman di sini mungkin background color, kita kasih dia warna crimson merah. Kemudian di halaman indeks teman-teman di sini kelasnya dirubah menjadi halaman indeks, atau ditambahkan kelasnya kelas halaman indeks seperti ini. Pastikan kelas di sini sama dengan yang ada di sini tanpa titik. Nah, di sini dia warna merah P-nya, dan P yang tidak pakai kelas teman-teman biasanya tidak ada background-nya ya. Jadi sama-sama P tapi tidak ada background-nya. Yang ada background-nya itu hanya di indeks ini ya. Oke, karena apa? Karena ketika kita menggunakan P, maka ini dibuat teman-teman diberi batas kiri 10 dan diberi batas kanan 10, baik itu yang halaman di indeks maupun yang di halaman 2. Tetapi di indeks itu mendapat tambahan kelas teman-teman. Namanya halaman indeks. Sesuai dengan desain CSS, dia diberi perintah untuk background color merah. Kemudian di halaman 2 tidak. Nah, maka hanya di halaman 1 lah atau halaman indeks lah yang akan diberi warna merah.